Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya Amelia dan ada rekan saya Nurhida. Kami akan menjelaskan tentang materi sistem keuangan internasional. Langsung saja, untuk yang pertama perlu diketahui bahwa pengertian dari sistem ekonomi internasional atau yang biasa disebut dengan ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional ini merupakan cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Berikutnya untuk kurun waktu sistem keuangan dari masa ke masa dimulai pada tahun 1987 hingga sekarang ini secara garis besar terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama, sistem keuangan internasional kurun waktu pra-perang dunia atau yang biasa disebut dengan sistem standar emas yang dimulai pada tahun 1987 sampai 1914. Kemudian di tahun 1914 ada Perang Dunia Pertama meletus. Sistem standar emas internasional berhenti berfungsi. Kemudian di tahun ketiga yaitu 1946 sampai 1972. Dalam waktu ini ada dua macam sistem moneter dunia, yaitu sistem Bretton Woods dan sistem kurs mengambang terkendali. Dan barulah di tahun 1973 berganti menjadi sistem moneter internasional yang berlaku sampai sekarang ini. Untuk yang sistem keuangan pra-perang dunia atau yang biasa disebut dengan sistem moneter standar emas muncul sebagai hasil evolusi praktek-praktek melaksanakan transaksi ekonomi internasional pada umumnya dan transaksi-transaksi pembayaran antar negara pada khususnya. Beberapa sifat-sifat yang menguntungkan pada sistem standar emas ini adalah stabilnya kurs valuta asing. Jadi kurs yang terjadi selalu berada di sekitar kurs parita artayasa yang tingginya tidak berubah-ubah, dan jika ada pergerakan akan selalu diikuti oleh ekspor atau impor emas. Kemudian kelebihan yang kedua adalah penyesuaian neraca pembayaran berjalan secara otomatis. Karena dalam sistem standar emas, defisit atau surplus neraca pembayaran berlangsungnya cenderung tidak berlarut-larut lama, melainkan secara otomatis menyusut untuk kemudian kembali ke keadaan seimbang lagi. Akan tetapi di samping sifat-sifat positif tersebut, sistem standar emas ini dalam prakteknya juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu stabilitas dalam kurs valuta asing biasanya diikuti oleh ketidakstabilan tingkat harga. Jadi dari hal tersebut mengakibatkan timbulnya aliran emas masuk atau keluar yang selanjutnya mengakibatkan meningkatnya atau menurunnya jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua, mekanisme penyeimbang kembali neraca pembayaran dalam praktek sering tidak selancar seperti yang diungkapkan dalam teori. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemerintah negara bersangkutan untuk mematuhi aturan permainan sistem standar emas. Kemudian sistem ekonomi yang kedua adalah sistem moneter internasional kurun waktu antar perang dunia. Jadi masa di mana standar emas berhenti karena gejolak Perang Dunia 1 Agustus 1914, maka terputuslah integrasi konvertibilitas mata uang terhadap emas. Mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian atau pergerakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri, yang akibatnya terputuslah semua rantai hubungan antara sistem moneter dan antar sistem harga negara yang satu dengan yang lain. Selama masa perang, kebanyakan negara mempraktekkan sistem pengawasan devisa. Dalam sistem ini, kurs valuta asing tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar, akan tetapi ditentukan oleh pemerintah. Dalam masa perang terjadi gejala inflasi karena pemerintah saat itu banyak menggunakan kebijakan anggaran dan cadangan falas untuk membiayai perangnya, di mana untuk menutupi anggaran defisit mencetak uang kertas, di mana sebelumnya status negara kreditur menjadi debitur.
presentasi tentang sistem keuangan internasional pasca Perang Dunia. Nah, sistem keuangan internasional pasca Perang Dunia ini merupakan sistem moneter internasional, yakni kurun waktu tahun 1946 hingga sekarang, di mana dijumpai ada dua macam sistem moneter, yaitu yang pertama ada Bretton Woods. Bretton Woods ini tuh sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire tahun 1944. Nah, ini tuh ada dua tujuan utama dari konferensi tersebut, yaitu untuk mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional. Kemudian yang kedua ini menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara yang salah satu bagiannya itu adalah untuk mencegah terjadinya PD2 atau Perang Dunia II di Britain. Nah, konferensi di Bretton Woods ini itu diikuti oleh 44 perwakilan negara. Pertemuan tersebut itu menyepakati pembentukan 3 buah lembaga ekonomi internasional. Yang pertama itu ada IMF, International Monetary Fund. Kemudian yang kedua ada IDRB, International Bank for Reconstruction and Development. Kemudian yang ketiga ini ada dua, yaitu AITO dan WTO. AITO ini International Trade Organization dan WTO sendiri ini World Trade Organization. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua sistem moneter yang kurs mengambang terkendali. Nah, sistem kurs mengambang terkendali ini menggunakan dolar AS disepakati untuk menjadi satu-satunya mata uang secara langsung konvertibel dengan emas untuk tujuan moneter yang resmi. Nah, pada saat itu tuh berlaku kurs mata uang tetap atau kurs mata uang yang apabila dua negara atau lebih itu sepakat tentang kurs mata uang mereka. Selanjutnya, dari negara yang telah menentukan nilai paritasnya diharuskan untuk menjaga agar kurs yang berlaku tidak menyimpang dari batasan-batasan yang ditetapkan. Maksudnya ini tuh tidak lebih atau lebih tinggi maupun lebih rendah daripada nilai paritasnya, plus minus maupun 1%. Nah, kurs mengambang terkendali IMF ini memberikan persetujuan negara anggota tersebut untuk menyesuaikan dengan kurs falas dengan cara mendevaluasi atau merevaluasi mata uangnya sendiri-sendiri. Jadi mereka berkesempatan untuk mengatur mata uangnya sendiri. Selanjutnya ini pada masa pasca Perang Dunia Pertama, ini kan tadi disebutkan yang di IMF, pada konferensi IMF itu membentuk 3 lembaga ekonomi internasional. Yang pertama ini ada IMF. IMF ini International Monetary Fund. Nah, ini tuh yang menjadi perhatian utama dalam IMF ini adalah bidang keuangan internasional yang meliputi menetapkan kurs devisa, kemudian pemeliharaan kurs devisa, kemudian membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran. Yang kedua ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau pembangunan. Yang di sini tuh biasanya disebut dengan World Bank. Nah, perhatian utama mengenai investasi internasional. Yang ketiga ada ITO. ITO ini International Trade Organization. Perhatian utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia melalui peningkatan volume perdagangan dengan cara meribalisasi perdagangan internasional, membuat mereka menjadi liberal atau bebas. Nah, ini tuh ada tujuan yang ingin dicapai dari ketiga lembaga ekonomi internasional ini. Ini tuh untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF itu sendiri. Kemudian memperluas perdagangan dan investasi dunia. Kemudian juga ada memajukan stabilitas kurs falas dan mengurangi serta membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Di sisi lain juga untuk menyediakan dana yang dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, secara tidak langsung juga untuk memperpendek dan memperkecil sebesar defisit atau surplus neraca pembayaran. Selanjutnya ini yakni membahas tentang ketentuan ini dalam sistem Bretton Woods. Yang tadi telah dibahas itu bahwa di pertemuan Bretton Woods itu menyepakati pembentukan 3 lembaga internasional kan. Nah, dari ketiga lembaga ekonomi internasional ini yang paling banyak berperan dalam membentuk sistem moneter dunia itu adalah IMF atau International Monetary Fund.
Lah, oleh karena itu, maka ada baiknya kita meninjau lebih lanjut mengenai lembaga moneter dunia IMF. Lah, ini ada tujuan, ada yang perlu kita ketahui mengenai tujuan didirikannya IMF. Yang pertama ini adalah untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga. Yang kedua ini memperluas perdagangan dan investasi dunia, kemudian memajukan stabilitas kurs valuta asing, kemudian untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara. Sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa. Kemudian yang terakhir ini untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Untuk mencapai tujuan tersebut itu, IMF itu melakukan berbagai kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut ini realisasinya dengan sendiri dikeluarkan dalam bentuk peraturan atau ketentuan yang mendasar. Contohnya yang lain dalam sistem Bretton Woods ini ada nilai paritas mata uang. Ketentuan IMF sendiri itu semua mata uang negara anggota harus ditetapkan nilai paritasnya terhadap emas dengan nilai ekuivalennya. Oleh karena itu semua mata uang nilai paritasnya ini dinyatakan dalam mata uang US dollar. Mata uang US dollar ini dalam istilah teknisnya itu dapat disebut berfungsi sebagai numeraire. Setelah nilai paritas atau dari pihak eksternal mata uang negara bersangkutan ditetapkan, maka tugas pemerintah negara anggota selanjutnya ini berupaya menjaga agar supaya kurs yang berlaku tidak menyimpang dari batasan yang ditetapkan, yaitu tidak lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai paritas plus minus 1%. Sebagai negara yang mata uangnya itu berfungsi sebagai mata uang numeraire yang bersangkutan, ini negara Amerika Serikat, bebas dari kewajiban menjaga atau mengawasi nilai paritas mata uangnya terhadap mata uang semua negara anggota IMF lainnya. Kemudian yang ketiga ini ada kuota dan drawing right. Drawing right di sini tuh hak tarik atau hak mengambil mirip dengan pinjaman jangka pendek dan semua pinjaman harus dikembalikan. Tujuan dari kuota dan drawing right ini untuk membantu memperbesar pemenuhan kebutuhan akan cadangan internasional. Ini tuh termasuk dalam suatu cara untuk menambah cadangan moneter dunia dengan jumlah yang tidak berlebihan, akan tetapi cukup berarti. Kemudian selanjutnya yakni ada sistem moneter internasional yang berlaku sekarang. Tahun 1962 Perancis itu mempelopori penukaran mata uang US dengan emas yang diikuti oleh negara lain, sehingga cadangan hingga 1968 terasa sangat signifikan. Kemudian Amerika itu memutuskan untuk mencabut konvertibilitas mata uang US terhadap emas tahun 1971. Maka berakhir masa sistem moneter Bretton Woods. Kemudian pengawasan oleh IMF ada 3 prinsip khusus itu yakni adalah negara anggota harus menghindarkan diri melakukan tindakan memanipulasikan kurs devisa dengan maksud menghalang-halangi penyeimbangan kembali neraca pembayaran atau untuk meningkatkan daya saing melawan hasil-hasil produksi para anggota lain secara tidak wajar. Kemudian yang kedua ini negara anggota harus mengadakan intervensi terhadap nilai valuta asing di bursa valuta asing dengan tujuan untuk mengurangi gejolak pasar. Kemudian yang ketiga ini negara-negara anggota itu harus memperhitungkan kepentingan sesama anggota dalam menjalankan kebijakan-kebijakan intervensinya. Dan slide yang terakhir ini ada cara melakukan transaksi di internasional, itu ada 6. Yang pertama yaitu pembayaran dengan surat wesel dagang, kemudian ada kompensasi pribadi, kemudian seperti yang ada di nasional juga ada pembayaran tunai yang melakukan dengan transaksi cash. Kemudian yang keempat ini ada pembayaran dengan letter of credit,
dengan pemakaian kartu kredit. Kemudian yang kelima ada pembayaran kemudian atau rekening terbuka open account. Jadi kita mengambil barang kemudian membayarnya di kemudian hari. Ada kayak sistem pay later. Kemudian yang terakhir ini ada pembayaran dengan konsinyasi atau consignment. Sekian presentasi dari saya dan teman saya Amelia. Mungkin ada teman-teman yang ingin didiskusikan, boleh didiskusikan dalam forum chat by WA Group. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.